Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, rekan remaja, pemirsa dimanapun dan kapanpun berada, semoga semuanya diberi kesehatan zahiran wa batinan, dan yang sakit semoga menjadi sehat dan tidak kena penyakit lagi. Panjang umur fi taatillah, akhirnya kelak husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sore ini kita nanti maghrib udah masuk tanggal 9 Zulhijjah, maghrib nanti. Artinya besok itu menurut tanggalannya tanggalan hari Arafah. Perkara wukufnya di Arafah besok itu jam berapa saya juga belum tahu, karena saya belum melihat di televisi. Ini kan wukuf era pandemik ya, agak beda ya. Tapi tanggal 9 Zulhijjah jangan dikaitkan dengan kalau di Saudi belum tanggal 9 gimana? Kalau di Saudi sudah tanggal 9-nya kemarin gimana? Jangan. Karena tanggalan itu wilayah masing-masing. Dari tanggal 9 Zulhijjah itu kita perbanyak berdoa, berzikir. Perbanyak berdoa, berzikir, ya, menyambut orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya, yang wukuf di Arafah, biar kita juga dapat berkahnya. Berkahnya. Yang pengen saya ingatkan satu hal, ada 2 malam hari raya itu sangat utama, suka banyak orang lupa, yaitu malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Biasanya malam Idul Fitri tambah kurang ibadah. Malam Idul Adha belas enggak ibadah. Ya belas enggak ibadah, biasa-biasa saja. Sementara Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau tidak ibadah sehebat di 2 malam itu, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Artinya setiap malam hebat, tapi kalau 2 malam itu hebatnya luar biasa. Kenapa? Kalau Idul Fitri karena itu waktunya gajian. 1 bulan kerja itu gajian bulanannya di malam Idul Fitri. Sehingga usahanya luar biasa biar dapat gajian yang gede. Dikatakan dalam sebuah riwayat, siapa yang menghidupkan 2 malam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala di saat hati manusia pada mati. Hati mati itu ngeri loh. Hati mati itu tak kenal yang namanya nikmatnya sholat. Hati mati itu tak kenal yang namanya nikmatnya baca Al-Quran. Hati mati itu gampang dikit-dikit sumpek. Itu ciri-ciri hati mati. Gak punya duit, repot gak itu ya? Enggak punya duit sumpek, punya duit sumpek. Punya teman sumpek, enggak punya teman sumpek. Karena hatinya mati. Lihat pemandangan indah sumpek. Lihat suami yang enggak indah sumpek. Lihat suami yang indah sumpek. Ya, nyawang bojo kok ya ketokane ruwet wae gitu. Jadi bukan salah yang dilihat, salah yang melihat. Karena hatinya mati. Tapi kalau hatinya hidup, enak. Orang itu kalau hatinya hidup, gak punya duit, enak. Punya duit, lebih enak. Ya, punya duit lebih enak. Lihat pemandangan indah, sangat enak. Pemandangan yang gak indah, tetap yang kelihatan yang indah-indah saja. Jadi lihat yang welek itu jawabannya, wajahnya abstrak. Wajahnya abstrak. Lihat
barang di rumah itu jadi tua semua, dia bilang, wah sekarang udah jadi barang antik harganya mahal. Lihatnya lain, ya lihatnya lain. Kenapa? Hatinya hidup. Nah, gimana cara menjadikan hati kita hidup? Ya nanti ini, datangnya setahun cuma sekali, malam Idul Adha. Dan kebetulan di negara kita insya Allah jatuhnya malam Jumat. Pol-polan itu, malam hari raya dan betul-betul juga malam hari raya. Karena Jumat itu hari raya, Idul Adha itu insya Allah juga hari raya tahun ini, berarti malam Jumatnya double 2 hari raya. Wes ini enggak sembarangan ini. Oh coba pikir aneh-aneh, apa meh kiamat yo? Masya Allah. Mikirnya kok sukanya yang aneh-aneh. Ada 2 malam hari raya, alhamdulillah berarti kan berkahnya numpuk. Saatnya minta. Saatnya minta yang banyak, minta yang baik-baik, minta yang minta yang enak-enak. Jangan mikir yang ruwet. Ikhwani rahimakumullah, itu mukadimah belum ceramah. Jangan dianggap itu sudah ceramah. Ceramahnya 5 menit saja. Ya, insya Allah barokah. Judul ceramahnya sederhana. Gampang judulnya, mudah-mudahan prakteknya lebih gampang. Apa judulnya? Belum saya karang. Habib mau ceramah apa? Belum ngerti. Lah kok sudah bilang mau judulnya gampang? Ya karena saya suka mikir yang gampang. Maka enggak mau buat judul yang angel. Lah habis ini mau ngomong apa? Embuh tuh gimana? Ya gak roh. Gak roh tuh gimana? Gak tahu. Lah kok mau ceramah kok gak tahu? Ya memang gak tahu, makanya minta dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Lah yang maha tahu. Gimana caranya minta dikasih tahu yang maha tahu? Caranya minta sama yang maha tahu. Tolong saya diberi tahu. Nanti kalau diberi tahu sama Allah akhirnya jadi, maksud jadi tahu? Oh, enggak lah ya. Jadi mengerti. Akhirnya jadi paham. Judulnya simple saja. Dari tiada menjadi serba ada. Duh, dapat judul kan? Dari tiada menjadi gak punya, kaki gak punya. Masya Allah, titik cilik dalam perut. Ya, di rahim gak ketoan. Betul kan ya? Tiba-tiba bunder. Betul ya? Gak kelihatan. Bundernya gini, mulai bentuk ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Betul kan ya? Tiba-tiba, loh ada badannya. Tiba-tiba nendang. Ya, tiba-tiba, ada suaranya. Ya, tiba-tiba ada suaranya. Tiba-tiba bisa ngomong, bisa lari, bisa loncat-loncat. Tiba-tiba bisa pakai baju sendiri. Ya, tiba-tiba punya baju banyak. Tiba-tiba kalau diingat, Masya Allah, dari tiada menjadi serba ada. Kok gitu masih ngomong urip kok koyong ini. Urip kok koyong ini, hidup kok seperti ini, hidup kok seperti ini. Lihat itu saja mestinya kita itu pede menjalani hidup tenang saja. Dari gak ada, tiba-tiba menjadi ada dan serba ada karena Allah itu maha ada. Dan diadakan oleh Allah yang maha bisa. Nah, kita mengenang kisah Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya. Ditinggal atas perintah Allah, ditinggal di Mekah, di tempat yang paling gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada teman, tidak ada air, tidak ada burung, tidak ada hewan, yang ada bebatuan, pasir, dan panas yang menyengat. Masya Allah, serba enggak ada, teman enggak ada. Ya teman enggak ada. Kemudian keluarga, yaitu, ya cuman beliau. Terus bekal air ya cuman 1 guci. Berapa hari paling habis. Tandon air enggak ada. Sumber air enggak ada. Terus modalnya apa? Kok akhirnya jadi Mekah yang luar biasa. Sampai sekarang diingat-ingat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan istrinya. Ya, dan keluarganya. Diingat-ingat sampai sekarang orang enggak berangkat haji jadi gelo, getun. Kok gak iso mangkat haji gitu ya. Enggak bisa ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, gak bisa ke tempatnya Nabi Ismail alaihissalam, gak bisa ke tempatnya Nabi Muhammad SAW. Ada apa dengan keluarga Nabi Ibrahim yang setiap atahiyat kita disuruh sholawat wa ala ali Ibrahim. Dan ya Allah limpahkan sholawat kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada apa?
ternyata keluarga itu adalah keluarga yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu keluarganya punya Allah, suaminya punya Allah, istrinya punya Allah, anaknya punya Allah, maka punya segala-galanya. Subhanallah. Lapar, haus. Jangan bilang mirip, saya pernah jadi bayi. Pengalaman, itu saya pengalaman. Ini hanya mengembalikan memori masa kecil. Jangan udah lupa cara Mari bersama, wah mesti izin. Mohbib ya, kok jadi seperti orang bodoh saya. Masa orang bodoh? Ya enggak lah ya. Kita ini masa kecil kan sukanya Saya menguasai berbahasa bayi beberapa macam jenis. Karena anak saya juga berjenis-jenis. Ada yang terikannya ada model begitu kan ya, waktu kecil. Dari seperti itu Nabi Ismail, ibunya kemudian hatinya tenang, tapi berpikir anak ini dapat minum dari mana? Maka naik ke Bukit Sofa, lihat ada orang enggak yang bisa menolong, naik ke Bukit Marwah, lihat enggak ada orang yang bisa nolong, tapi hatinya terus minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya sama Allah. Tidak ada dalam hati ibunya Nabi Ismail gerundel. Kemudian mengatakan, iki bapaknya gak jelas iki. Bapaknya ini di luar negeri enak-enak saja, gak merasakan penderitaanku. Ditinggal di sini, anak nangis gak tahu bisa hidup atau tidak ini. Ini kan model nggersurone ibu-ibu toh, bapaknya kayak ngono iki. Bapaknya gak pernah tahu rasanya capeknya ngurus anak. Bapaknya enak-enak saja sama temennya ketawa-ketiwi di sana. Bapaknya begini, itu ibu-ibu. Yang begitu, yang ini enggak. Pemirsa enggak. Yang itu. Istrinya Nabi Ibrahim, solihah luar biasa. Jadi sedikit pun enggak ada, ini suami enggak ada. Allah yakin pasti ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak masuk akal, enggak mungkin, enggak bisa dicerna oleh kepala manusia. Enggak ada perencanaan, enggak ada strategi, udah pokoknya yes bloko apa nonis isoku melayu. Bisanya lari sofa, marwah, bisanya itu. Hasilnya apa? Yang maha bisa menunjukkan kebisaannya. Yang maha kuasa menunjukkan kuasanya. Maka Allah mengatakan kun fayakun, selesai. Air muncul di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Sampai sekarang airnya dicari sama semua orang. Namanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu air yang paling terkenal tuh, betul ya? Air Zam-Zam. Dicari sama semua orang. Gara-gara apa? Gara-gara hasil sama apa lagi? Pelayon, sofa, marwah. Jadinya air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam akhirnya burung terbang menghampiri, burung minum di situ. Musafir yang jauh lihat, oh ada burung, berarti ada kehidupan. Musafirnya mampir kok dilihat tempatnya enak. Ya untuk parkir, musafirnya buat tenda bercocok tanam. Akhirnya musafirnya minta izin untuk ngambil air dari situ. Musafirnya bayar, akhirnya barter kambing, barter sayuran, barter buah-buahan. Nabi Ismail dan ibunya duduk santai terima gaji. Kan luar biasa. Dari tidak ada menjadi serba ada. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang saya mau nanya, jenengan hidup di tengah padang pasir atau di Indonesia yang adem, ayem, makmur. Adem, ayem, makmur. Betul? Jenengan sendiri atau banyak teman? Banyak teman. Jenengan oek-oek atau bisa teriak macam-macam? Bisa teriak macam-macam. Nah masalahnya cuma satu. Masalahnya kita ini kurang percaya dan kurang obah. Kurang percaya dan kurang obah. Nabi Ismail obah dengan kakinya. Dengan kakinya, dengan mulutnya, ibunya obah dengan lari, percayanya penuh pada Allah Ta'ala. Hasilnya langit, malaikat semua ngurusi. Nah kenapa hidup kita seperti tidak terurus? Karena gaya, aku iso. Allahnya dilupakan. Terus apa lagi? Males obah. Kesel aku. Ibunya Nabi Ismail pernah bilang kesel. Enggak, sofa gak ketemu marwah gak ketemu sofa gak ketemu marwah gak ketemu sofa. Tak kenal lelah. Walaupun tidak ada kepastian, betul ya? Gak ada kepastian, tak kenal lelah. Hasilnya Allah yang menghapus semua lelah. Akhirnya hidupnya enak. Ikhwani rahimakumullah. Itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Dari tiada menjadi serba ada.
Dari tidak tahu apa yang harus disampaikan, akhirnya diberitahu apa yang harus disampaikan. Dari tidak punya judul, akhirnya diberi judul oleh Allah yang maha kuasa. Akhirnya alhamdulillah ceramah ini dilihat oleh banyak orang. Insya Allah banyak yang tercerahkan. Yang mau stres, jangan stres. Ya. Yang mau putus asa, jangan putus asa. Yang mulai suntuk, jangan suntuk. Kenapa? Obah, mamah, al-harokah, barokah. Bergerak kamu akan hidup. Kalau kamu bergerak akan dapat keberkahan. Yakin pada Allah dan teruslah berjalan. Jangan berhenti karena berhenti adalah kematian. Masya Allah. Catat ini. Kalimat hikmah. Ya, di penghujung hari Rebu. Bulan Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah. Siapa yang berbicara? Gak jelas. Yang berbicara gak jelas. Saya tuh kadang dibilangin sama teman-teman saya. Bib, ya. Habib itu sebetulnya kalau ceramah lagi kesurupan ya Bib. Kok bisa gitu? Sebab Habib kalau ceramah tuh beda. Selesai ceramah beda. Sebetulnya yang asli yang mana tuh? Terus tak jawab, enggak. Saya tuh kalau lagi kumpul sama kamu lagi kesurupan. Yang asli itu yang pas ceramah itu. Kalau lagi kumpul dengan jenengan itu lagi kesurupan. Orang kok nanyanya aneh-aneh. Ya tentu ya beda. Waktunya ceramah ya beda. Waktunya ngobrol dengan kawan, saudara, kerabat ya berbeda. Waktunya ngobrol sama tamu yang khusyuk ya beda. Aku yang enggak ya. Gimana kabarnya Pak? Oh iya. Iya. Tamu khusyuk, saya khusyuk juga. Tamunya seperti jenengan enggak usah khusyuk. Ya kan ya? Ini kan sudah like a family, keluarga. Betul kan? I have to speak English. You know that? Everybody in the world know so my speech. And they want to hear more from me. I don't know why I speak like this. Because I have to speak English in every time and every moment. And in this moment I want to tell you, if you want to be a man and to be a good man and to be a good woman, you must believe of Allah subhanahu wa ta'ala. If you believe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will give you everything. Everything in this world and in paradise. Insya Allah. Aku ngomong apa? Gak paham. Gak apa-apa sih, penting Arab ngomong kakean mikir. Ya. Mau bicara kebanyakan mikir, akhirnya gak bisa bicara. Udah Habib Novel pokoknya modalnya nekat. Ya, asal nekatnya niatnya benar kan insya Allah nanti diberi jalan. Jadi ya adik belajar yang pinter. Ya insya Allah nanti lama-lama jadi lebih pinter dari Habib Novel. Yang belum pinter. Habib Novel belajar terus. Ya belajar terus. Insya Allah demikian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang sudah kita rencanakan untuk kita baca sebagai penutup pengajian Rabu sore. Ya Rabbana tarafana. Kalau lagu itu belum bisa ya. Yang biasa aja. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب إداد الطص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي آمين. Berkah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadiahnya titipan dari jamaah YouTube, dari jamaah YouTube. Jazakumullah khairan. Rezekinya yang datang hari ini. Jadi yang enggak datang hari ini ojo gelo. Kenapa? Rezeki ini dewe. Terima kasih.